Oke ya, terima kasih ya. Nggak sore. Udah saya. Udah. Tadi janjinya kan udah pas dah ya. Saya. Ya ini. Iya. Oke Mas. Yuk. Bisa disuruh diri sendiri. Untuk semua pamit, kita bisa operasi ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya Pak. Ini berdua. Polda Metro Jaya resmi menahan Ketua KPK nonaktif Antasari Ashar di Mapolda Metro Jaya Senin sore setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur Putra Jawali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Menurut Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Natra Prawira, Antasari dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 55 KUHP tentang menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan. Menanggapi penahanan ini, tim kuasa hukum Antasari menyesalkan keputusan penahanan yang hanya dilakukan dalam satu kali panggilan pemeriksaan. Menurut salah satu kuasa hukum Antasari, Junifer Girsang, Antasari mendapat pernyataan yang tidak ia ketahui dan tuduhan kepadanya tidak berdasar. Gampang mengenai status dari AA. Namun demikian, hari ini kepolisian yang disurat dari Kapolri kepada Bapak Presiden melaporkan status, karena itu yang terpenting adalah laporan status yang dilaporkan oleh Kapolri kepada Presiden. Hari ini siang tadi terima. Oleh sebab itu proses harus berjalan. Laporan tersebut diteliti dilaporkan kepada Bapak Presiden. Itu prosedur protap. Setiap laporan dari lembaga maupun dari menteri itu kami laporkan kepada Bapak Presiden. Setelah itu nanti diteliti dan segera kemudian di follow up. Ya. Polisi terus berupaya mengungkap adanya pertemuan antara Antasari Ashar, Sigit Haryo Wibisono dan Komisaris Besar Polisi Biliardi Wizard di rumah Sigit di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk membahas rencana eksekusi Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Abu Bakar Nata Prawira, berdasarkan pengakuan tersangka, Sigit dan Biliardi, dalam pertemuan itu Biliardi diperintahkan untuk mencari seorang eksekutor. Biliardi mengaku menerima dana dari Sigit sebesar 500 juta rupiah. Untuk membuktikan adanya pertemuan itu, polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari rumah Sigit, berupa rekaman CCTV dan CPU komputer. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga Antasari Ashar, Sigit dan Biliardi Wizard pernah melakukan pertemuan di rumah Sigit 2 pekan sebelum pembunuhan Nasruddin. Informasikan ada pertemuan di rumah SAW. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya itu betul pertemuan di SAW, meskipun disampaikan oleh pengacaranya bahwa Pak Antasari tidak pernah melakukan pertemuan di rumah SAW, mudah-mudahan dari CCTV yang disita ada rekaman. Apakah memang betul ada pertemuan yang terekam ataukah memang betul juga memang ada tetapi rekamannya sudah terhapus. Ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, Antasari Ashar membantah pertemuan ulang. Melalui pengacaranya Ari Yusuf Amir, Antasari mengaku pertemuan dengan Sigit dan Biliardi berlangsung jauh sebelumnya.
dan itu pun hanya 10 menit. Saat itu, Sigit akan memperkenalkan Wiljardi kepada Antasari. Menurut Ari, dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan soal rencana membunuh Nasruddin Zulkarnain. Pak Antasari dijebak dalam satu cerita yang dibuat sedemikian rupa yang begitu sistematis, yang Pak Antasari sendiri tidak tahu berakhir akan kemana cerita ini. Nah, ternyata kita ketahui bahwa cerita ini berakhir kepada penghancuran karakternya Pak Antasari. Kombes Polisi Wiljardi Wisata, Badan Pembinaan dan Keamanan, Babinkam Mabes Polri. Kombes Wiljardi Wizard pernah menjabat Kapolres Jakarta Selatan saat Antasari menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum ditangkap, Wiljardi tengah mengikuti Sekolah Perwira Tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Cawapres dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan putih. Prabowo langsung disambut tim dokter RSPAD yang disiapkan khusus untuk memeriksa kesehatan Capres-Cawapres. 10 menit kemudian, Capres PDI Perjuangan, Gerindra, Megawati Soekarno Putri tiba di RSPAD. Megawati disambut tim dokter RSPAD dan anggota KPU. Megawati dan Prabowo kemudian dibawa masuk ke dalam ruangan medical check-up RSPAD Gatot Subroto. Di sela-sela pemeriksaan, Megawati Prabowo sempat keluar ruangan pemeriksaan dan menyapa para wartawan. Ketika ditanya wartawan apakah pemeriksaan kesehatan berjalan lancar, Prabowo hanya mengacungkan jempolnya sambil tersenyum. Setelah 8 jam menjalani pemeriksaan, Prabowo kemudian keluar dari ruangan medical check-up dan langsung masuk ke dalam mobil tanpa memberikan keterangan apapun. Sementara itu, Megawati baru selesai diperiksa 2 jam kemudian. Megawati lebih lama diperiksa karena menjalani pemeriksaan tambahan, berupa pemeriksaan organ-organ kewanitaan. Salah satunya pemeriksaan kandungan. Selain itu, Megawati juga datang paling akhir sehingga harus mengantri di beberapa ruang pemeriksaan. Berbeda dengan Capres dan Cawapres lainnya yang keluar dari ruangan medical check-up, Mega keluar dari ruangan instalasi radiologi, tempat terdapatnya unit pemeriksaan USG. Seperti halnya Prabowo, Mega juga tidak menyatakan apapun, namun ia menyiratkan pemeriksaan berjalan lancar. Hasil pemeriksaan pasangan JK Win dan Mega Pro sendiri langsung dibahas dalam rapat pleno malam ini, yang diikuti tim dokter dari ID dan RSPAD. Pleno tersebut berlangsung tertutup dan tidak boleh diliput oleh wartawan. Sementara itu hasil pemeriksaan akan disampaikan ke KPU dan pasangan Capres-Cawapres pada hari Selasa mendatang. Tim Liputan, Metro TV.